Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, kita udah duduk nih, dokter. Kita sekaligus pesan durian ya. Oke, ya. yuk. Mas, Pak, durian tadi ya, yang sudah dipilih ya. Oke. Wah, ini episode ter-happy nih dok. Karena saya salah satu penyuka durian ini dok. Sama, aku juga. Enak kan? Enak banget. Jadi nyesel banget orang yang nggak mau durian. Karena Exotic fruit kan namanya ya. Exotic fruit ya. Yes. Nyesel banget bagi orang-orang yang nggak mau durian. Dan nyium aja nggak mau kadang-kadang. Dokter, ya. Tapi durian kan enak banget nih. Kalau saya sih mau setiap hari 3 kali lah sehari makan nih. Tapi ngomong-ngomong pemirsa pengen tahu nih apa sih manfaat durian atau kandungan nutrisi yang terdapat dalam durian? Oke, tadi kita bilang ya bahwa durian itu adalah sejenis buah. Tapi bukan buah yang bisa dimakan setiap hari. Kenapa? Karena durian ini adalah buah yang padat kalori. Dimana kalau kita tahu ya 100 gram buah durian itu mengandung 150 kilokalori yang 33%-nya adalah lemak. Jadi memang yang penyumbang terbesar adalah lemak. Ya. Penyumbangnya lemak. Ya, jadi harus hati-hati nih ya untuk yang sedang dalam penurunan berat badan. Wajib. Namun selain ada kata-kata lemak yang tinggi dan juga kadar gula yang cukup tinggi sekitar 9-14 gram per 100 gram ya, per 1 sendok makan gula ya. Tapi ini adalah buah dengan kandungan serat yang cukup tinggi. Oke. Sekitar 4 gram per 100 gram. Kemudian di buah durian ini juga mengandung vitamin A, B, E, C, mineral seperti zinc, magnesium, fosfor, kalium, dan zat besi. Juga yang paling penting adalah antioksidan, yang mana itu paling terkenal di durian adalah polifenol dan antosianin. Wow. Jadi ya banyak banget untuk kesehatan. Cuma hati-hati bagi orang yang sedang diet karena kalorinya tinggi. 100 gram kurang lebih kayak gimana dok ya? Nah, ini tuh 100 gram itu kira-kira ini kan ukuran ini kalau yang ini gede ya. Yang ini yang sedang nih. Ini nih berapa nih dok? Nah, ini kira-kira kalau 100 gram berarti 6 biji segini nih, 6-nya. 6 biji? 6 berarti biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu? 150 kalori. Wah. Mirip-mirip 1 sendok nasi ya. Waduh, saya selalu makan 5 kali ya, 5 buah. Sedangkan coba kalau kita makan buah apel, itu 100 gram buah apel cuma 50 kilokalori. Wah gitu ya dok? Okay. Jadi nggak bisa nih, tiap hari aku boleh coba nggak sih? Ayo dong, kita kan kesini makan durian dok. Yes. Sambil kita makan durian, sambil kita berbagi kesehatan, tips kesehatan untuk pemirsa rumah. Enak banget ya? Enak banget nih. Berarti memang manfaatnya kesehatan memang karena ada antioksidan di dalamnya, ada serat ya, untuk saluran pencernaan. Ya, karena seratnya ya. Apalagi Jakarta kan sekarang lagi polusi-polusinya ya, jadi antioksidan ini ya bagus banget untuk kesehatan ya. Nah dokter, tadi kan secara kalori memang tidak disarankan untuk orang yang lagi diet nih, gitu kan? Tapi kalau kita makan secara berlebihan, ada nggak dampaknya untuk kesehatan? Ada kan namanya mabuk durian. Selain itu apa itu dok? Oke, ini seru nih. Jadi selain memang dia akan menyebabkan surplus dari kalorinya ini yang akhirnya menyebabkan kita sulit turun berat badan ya, ada namanya mabuk durian. Kenapa? Ternyata dalam satu durian ini ada yang namanya etanol atau senyawa alkohol sebesar sekitar 600 sampai 700 nanogram per gramnya. Nah, kita ngomongin alkohol. Namun ada yang bermasalah nih. Di durian ini ada senyawa sulfur yang menghambat eliminasi alkohol dalam tubuh. Oh, maksudnya susah turun malahan kalau kebanyakan. Itu yang menyebabkan kita mabuk. Mabuk durian. Oke. Padahal si sulfur ini tuh yang bikin wangi tuh, yang bikin wangi manis. Etanolnya kan bikin wanginya enak gitu. Tapi dua itulah yang menyebabkan mabuk durian. Mabuk durian. Oke, jangan mabuk cinta ya dok. Itu boleh kok. Boleh. Nah dokter, apa lagi yang menyebabkan kalau kita berlebihan, apalagi dok dampaknya? Sama satu lagi yang paling utamanya adalah pada buah ini ya, kan dia mengandung kalium tuh ya. Jadi harus hati-hati juga nih pada pasien-pasien yang memiliki gangguan ginjal. Karena kita tahu kan kalau orang gangguan ginjal eliminasi kaliumnya juga terhambat ya. Sedangkan di sini juga dia kaliumnya cukup tinggi.
misalkan kayak pisang itu 300 gram per 100 gram pisang. Sedangkan di buah durian ini per 100 gramnya bisa sampai 600 miligram. Jadi tinggi cukup banget ya. bersaing ya. Sedangkan Iya. kan kalau orang yang gangguan ginjal pisang harus dihindari ya, gitu. Dikurangi maksudnya. Ayo dok, sambil makan nih, enak banget. Dokter, mana sih yang lebih bagus kita konsumsi ya? Durian ini secara langsung atau diolah? Kayak ada kan pancake, es krim, jus durian. Oke. Ini menarik ya. Aku menjawab yang ada manfaatnya lebih banyak. Jadi kalau di Indonesia ada namanya tempoyak ya. Durian yang difermentasikan. Sebenarnya durian ini tuh pH-nya bervariasi antara 6,9 sampai 7,6. Yang mana sebenarnya dengan pH seperti itu bisa tumbuh bakteri-bakteri baik nih, bakteri asam laktat seperti Bifidobacterium atau Lactobacillus segala macam. Namun memang kalau dengan adanya fermentasi seperti tempoyak itu menjadi optimal, jadi pertumbuhan bakterinya jadi bagus. Jadi tempoyak itu termasuk salah satu probiotik yang cukup baik untuk pencernaan kita. Terus kalau misalkan yang ditambah-tambah tadi ya, kayak ditambah susu, ditambah gula, kita ingat lagi nih bahwa durian itu adalah buah padat kalori yang kalorinya cukup tinggi, ya kan? 150 kalori per 100 gram. Jadi kalau udah tambahan gula, ditambah susu lagi, namanya added sugar gitu ya, sepertinya tidak cukup bijak kalau dikonsumsi sering-sering. Ya. Boleh lah sekali-sekali buat obat rasa kangen ya. Ya. Jadi memang terserah kita mengkonsumsi mana yang enak karena tergantung selera. Tapi kalau kita bijak, kalaupun mau disuruh pilih yang rendah kalori, lebih bagus makan secara langsung ya. Nah, ini pun sudah tinggi kalori, apalagi kalau kita campur dengan yang lain-lain. Betul. Durian kan namanya jenis nih dok. Kayak ini durian Indonesia kali. Mana ya? Tapi kan ada durian Montong, durian Thailand dan Malaysia. Betul. Itu kan kalau durian Montong tebel-tebel tuh dagingnya tuh dok. Itu berbeda nggak dengan ini durian yang kayak sekarang dan beda nggak kandungan nutrisinya dok? Oke. Jadi memang kalau durian Montong itu kan dia tebel ya, tapi dia nggak terlalu manis ya. Ternyata durian Montong itu tuh mengandung kandungan lemak yang lebih banyak daripada teman-temannya di negara lainnya. Dan ternyata lemaknya itu paling besar adalah MUFA atau lemak tidak jenuh tunggal, kayak gitu. Jadi sebenarnya cukup menguntungkan gitu ya, walaupun kita tetap harus bijak karena mengingat kalorinya ya. Kalau yang di Indonesia itu lebih manis karena emang ada kandungan etanolnya, sehingga yang Indonesia ini lebih cenderung mudah memabukkan ketimbang yang dari luar sana. Oke. Tapi tetap kalori lumayan ya? Ya. Oke. Nah, dokter, ini ada fakta mitos yang sering ditanyakan nih. Dan ini mungkin orang-orang tua ataupun sering lah kita dapati. Katanya kalau minum air taruh di ini namanya tempoyak ya? Iya, kulit dalam ya. Kalau kita minum air pakai ini bisa menetralkan mabuk durian. Fakta atau mitos nih dok? Fakta ternyata. Oh. Fakta ya? Seru ya, fakta. Kenapa dok? Ya, ternyata kalau misalkan ada air taruh di sini, itu ada garam yang terbawa ke air itu, dan garam ini menjadi sebuah kelator atau pemutus rantai sulfur. Ingat ya, tadi kan rantai sulfur itu sebagai buat mengakibatkan wanginya si duren, dan si rantai sulfur itu juga sebagai penghambat eliminasi alkohol di tubuh. Jadi dengan kita mencuci tangan dengan air yang ada di sini, baunya hilang. Karena rantai sulfurnya juga keputus, betul. Sama rantai sulfurnya pun juga keputus di tubuh kita sehingga bisa menjadi penawar. Namun memang tidak segitu besar dampak penawarnya. Penawarnya ada dari buah-buahan seperti air kelapa, buah pir, dan dari bumbu-bumbuan seperti jahe, kunyit, dan susu. Susu juga bisa? Ya, susu salah satu yang bisa menjadi penawar mabuk. Tidak hanya pada durian, pada mabuk lainnya. Dok, terakhir nih, tips yang aman dan bijak dalam mengkonsumsi durian nih dokter. Silakan. Oke, jadi bijaknya adalah tidak mengkonsumsi berlebihan. Tadi ingat ya, cukup 6 biji sedang durian ya, karena tadi sebenarnya batasnya udah maksimal tuh 150 kalori per 100 gram. 6 biji ya, bukan 6 buah ya? Ya, 6 biji. Kemudian asupannya juga jangan jangan makan bersamaan dengan alkohol ya, karena kita tahu dia mengandung alkohol juga. Kemudian yang kedua, karena pH-nya bervariasi masing-masing durian, ada yang asam, jadi jangan dimakan bersamaan dengan
makanan-makanan yang bersifat asam seperti kopi. Yang terakhir adalah jangan dikonsumsi berdekatan dengan saat kita minum obat, karena takutnya dia jadi lebih lama eliminasi obat-obatannya. Jadi kalau mau dijadain 2 jam. Oke, jadi pada intinya pemirsa bijaklah dalam mengkonsumsi durian, bukan dilarang ya? Iya, boleh, tapi bijaklah. Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan lanjut, dokter. Oke, terima kasih, dokter. Oke, pemirsa, sambil kita makan durian, tapi sudah 1 jam kita bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan saat ini bermanfaat untuk Anda. Tetap sajikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One.